Hizbullah kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF di perbatasan Lebanon. Penyerangan itu dilakukan saat tentara IDF melakukan pertemuan. Detik-detik penyerangan diunggah di Telegram pada Jumat 22 November. Dinarasikan, pasukan IDF sedang melakukan rapat di situs Al-Marj dan Jal Al-Deir. Serangan Hizbullah membuat ledakan demi ledakan mengguncang situs Israel. Tentara IDF dilaporkan tewas berguguran. Hizbullah kembali menargetkan pangkalan syaraga Israel pada Kamis 21 November. Detik-detik serangan itu diunggah di Telegram pada Jumat 22 November. Adapun pangkalan militer dari pasukan pertahanan Israel atau IDF, ini terletak di Naharia dan Akka. Serangan itu mengakibatkan warga kocar-kacir ketakutan. Pasalnya, serangan Hizbullah memicu kebakaran di beberapa wilayah. Pasukan militer Israel dilaporkan telah mundur sepenuhnya dari kota Jenin dan Kem di bagian utara tepi barat. Penarikan penuh pasukan tentara IDF ini terjadi setelah mereka menggelar operasi militer selama 2 hari di wilayah tersebut. Pada Kamis 21 November 2024, media Al Jazeera melaporkan agresi Israel selama 2 hari itu telah mengakibatkan kerusakan besar pada bangunan dan infrastruktur di Jenin. Sementara ada 8 warga Palestina tewas dan 19 lainnya luka-luka. Di sisi lain, kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengonfirmasi agresi Israel di Jenin itu mengakibatkan kematian 2 pemuda di kota Kafar Dan di barat Jenin. Informasi itu mengutip dari Gubernur Jenin, Kamal Abu Al-Rub. Adapun di sisi pasukan perlawanan, Al-Qassam Hamas menyatakan bahwa 2 pejuangnya gugur dalam agresi IDF di Jenin tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC bersikap antisemit. Hal ini merespons dikeluarkannya surat perintah untuk menangkap dirinya pada Kamis 21 November terkait kejahatan perang di Jalur Gaza. Dikutip dari Al-Arabiya, Netanyahu menyebut keputusan ICC sebagai pengadilan Dreyfus modern. Istilah tersebut mengacu pada kasus Alfred Dreyfus pada abad ke-19, di mana seorang kapten tentara Yahudi dihukum secara keliru atas pengkhianatan di Prancis. Netanyahu dengan tegas menolak tuduhan ICC bahwa dirinya melakukan kejahatan perang di Gaza. Sementara itu, sejumlah menteri Israel juga mengecam keras keputusan ICC. Menteri Perhubungan Miri Regev menyebut surat penangkapan Netanyahu adalah semitisme modern yang berkedok keadilan. Baginya, Israel tidak bersalah karena berjuang melindungi rakyatnya. Adapun surat yang dikeluarkan ICC hari ini tak hanya mengharuskan Netanyahu ditangkap. Ex-Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Komandan Militer Hamas Muhammad Deif juga masuk di dalamnya. Deif dianggap melakukan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di Israel dan Palestina. Kejahatan yang dimaksud seperti penembakan roket ke Israel pada Oktober tahun lalu yang menewaskan 1.139 warga Zionis. The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. 130 years ago, the French Jewish officer Alfred Dreyfus was falsely accused of treason by a biased French court. In response to these false accusations, the great French writer Émile Zola wrote his monumental essay, J'accuse. He accused the French court of anti-Semitic lies against an innocent officer who was later exonerated of all guilt. Now an international court in The Hague, also headed by a French judge,
is repeating this outrageous offense. It is falsely accusing me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and Israel's former Defense Minister, Yoav Gallant, of deliberately targeting civilians. This when we do everything in our power to avoid civilian casualties. We issue millions of text messages, phone calls, leaflets to the citizens of Gaza to get them out of harm's way, while the Hamas terrorists do everything in their power to keep them in harm's way, including shooting them, using them as human shields. The court in The Hague accuses us of a deliberate policy of starvation. This when we've supplied Gaza with 700,000 tons of food to feed the people of Gaza. That's 3,200 calories for every man, woman, and child in Gaza. And these supplies are routinely looted by Hamas terrorists who deprive their people of much-needed food. Israel will not recognize the validity of this decision. We will continue to do everything we must do to defend our citizens and defend our state against Iran's axis of terror. Iran and its terrorist proxies, which include Hamas, Hezbollah, the Houthis, and others. Our enemies are your enemies, and our victory will be your victory, the victory of civilization over barbarism and tyranny. Kelompok Houthi Yaman menunjukkan keberaniannya kepada Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Kelompok yang dibackingi Iran itu menegaskan tidak akan mundur untuk mendukung Hamas dan milisi lain di jalur Gaza, Palestina. Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi pada Kamis 21 November dengan tegas menantang Amerika Serikat dan Angkatan Lautnya. Ia menegaskan bahwa Houthi akan terus menargetkan kapal induk Amerika. Al-Houthi lantas menyindir kapal USS Eisenhower yang telah melarikan diri dari Laut Merah. Dia juga turut menyinggung kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln yang sudah angkat kaki dari Laut Arab. Houthi diklaim berhasil mempermalukan kapal induk Amerika yang dikerahkan di Timur Tengah. Menurutnya, kedatangan kapal induk Amerika Serikat hanya untuk mengintimidasi. Ia menekankan Houthi akan terus melanjutkan operasi mereka di laut untuk mencegah pengiriman Israel dari Laut Merah, Bab al-Mandab, Laut Arab hingga Samudra Hindia. Di kesempatan yang sama, Al-Houthi merinci operasi Yaman dalam mendukung perlawanan di Gaza telah berlanjut hingga pekan ini. Houthi telah menargetkan wilayah Palestina yang diduduki dan pasukan Israel menggunakan rudal dan drone. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC merilis surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant. Sekutu dekat Israel, Amerika Serikat memberikan reaksi saat Netanyahu menjadi buron ICC. Dikutip dari Tribunnews.com, reaksi disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Sean Sofit pada Kamis 21 November yang mengatakan Amerika Serikat menolak keputusan ICC untuk mengeluarkan surat penangkapan Netanyahu. Amerika Serikat juga mengaku sangat prihatin terhadap jaksa penuntut umum yang dinilai terburu-buru mengajukan surat perintah penangkapan. Sean Sofit juga mengatakan kesalahan proses yang meresahkan justru mengakibatkan keputusan penangkapan Netanyahu. Kemudian Amerika Serikat disebut sedang membahas langkah selanjutnya dengan mitra kerja termasuk Israel. Jubir Dewan Keamanan Gedung Putih ini menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut. Namun klaim Amerika Serikat bertentangan dengan Pengadilan Kriminal Internasional. Pasalnya ICC menyatakan bahwa yurisdiksi ICC terhadap krisis kemanusiaan yang parah meluas ke jalur Gaza dan tepi barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.